dalam tema mengasihi dan mengampuni gitu ya. Kenapa kok tema ini perlu dibahas dalam tahun mimpi dan penglihatan? Karena kita tahu yang namanya kekecewaan, kepahitan, kebencian, kesedihan, kemarahan, trauma, dan berbagai macam emosi-emosi negatif lainnya itu bisa menumbuhkan yang namanya akar pahit. Katakan akar pahit Bapak Ibu. Dan yang namanya akar pahit itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Dan kalau akar pahit itu kita pelihara dalam hati kita, yang pertama tadi apa? Kita kehilangan kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, semua janji-janji Tuhan, rancangan berkat Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita itu bisa batal. Bukan Tuhan yang membatalkannya, tapi gara-gara akar pahit bertumbuh dalam hidup kita bisa enggak menerima. Kita bisa gagal menerima. Tuhan itu rencananya enggak pernah berubah. Kehendaknya itu enggak pernah berubah atas kita. Dia adalah Allah yang begitu baik, yang merancangkan semua yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan maunya kita dapat terima segala berkat itu. Tapi gara-gara kita enggak jaga hati, kita izinkan akar pahit. Katakan akar pahit sekali lagi. Akar pahit itu tumbuh, kita pelihara dalam hati kita pupuk, kita biarkan dia jadi tanaman, kita biarkan dia jadi pohon, berbuah-buah gitu ya. Nah, pohon pahit itu yang akan menggagalkan kita untuk menerima segala berkat dan rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Bu Lipi kok bisa ngomong gitu? Mana ayatnya? Buka bersama dengan saya Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17. Tadi di ibadah pagi saya sampaikan khotbah judulnya dilatih dalam kekudusan. Saya banyak kupas Ibrani pasal 12 itu satu perikop ini. Saya kupas dari ayat 1 sampai 17. Tadi firman pengajaran, tapi sebuah kebenaran yang penting sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu ketahui. Bahwa dalam hidup ini Anda dan saya bertanding harus bertanding dengan iman. Dan kita harus jaga selama kita bertanding dalam iman, kita harus tetap dalam jalur yang namanya kekudusan. Dan Tuhan latih kita tiap hari. Kekudusan itu indah, kekudusan itu bukan berat, beban, kekudusan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kekudusan itu baik buat kita. Dan Tuhan latih kita setiap hari seperti seorang bapak latih anak. Seperti mentor, seperti tutor. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau ngerti tadi pagi ngomong soal apa, saya nggak tahu ada rekamannya atau enggak, tapi bisa dicari atau cari tahulah sama yang datang tadi pagi, khotbahnya apa, pinjam catatanmu dong gitu ya. Tapi hari ini saya mau ngomong di ibadah kedua ini mengenai bebas dari yang namanya penjara kekecewaan. Oke, kenapa sekali lagi di bulan ini, bulan apa ini? Bulan September ya. Di tahun mimpi dan penglihatan ini, materi ini khusus dibahas. Saya yakin Pastor Philip dalam tuntunan Tuhan memberitahu, Roh Kudus memberikan hikmat bahwa jemaat ini kalau mau mengalami tahun ini dengan maksimal harus diajarin, harus diberitahu. Hati ini harus dijaga, harus bisa mengampuni, harus bisa mengasihi. Karena sekali lagi kalau hati nggak dijaga tumbuh akar pahit, semua rencana Tuhan yang indah di tahun ini kita bisa gagal terima. Ya, bukan Tuhan yang berubah keputusan atau berubah rencana, enggak. Kitanya yang gagal terima. Gara-gara kita enggak jaga ya. Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama yuk dengan suara yang terbaik 2, 3. Jagalah supaya, yuk Bapak Ibu, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tadi pagi saya bahas, saya
kupas sedikit di sini gitu ya. Dikatakan di ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia itu? Dalam bahasa Inggrisnya disebut grace. Ya, saya mau berikan definisi kasih karunia. Kita orang Kristen, orang gereja sering banget ngomong kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah lah, by God's grace. Kita juga nyanyi Amazing Grace gitu ya. Apa sih sebetulnya arti atau definisi kasih karunia itu? Kasih karunia yang dalam bahasa Inggrisnya disebut grace itu, bahasa Yunaninya itu artinya tuh God's empowerment Bapak Ibu. Katakan sama-sama dengan saya, God's empowerment. Jadi kasih karunia itu adalah God's empowerment. Artinya Tuhan itu empowered Anda dan saya. Ya, Tuhan itu bekerja, menguatkan, empower, membangun, mensupport Anda dan saya, memampukan, empower Anda dan saya untuk bisa melakukan segala sesuatu yang kita itu nggak bisa. Definisi lain seperti ini, grace atau God's empowerment, saya pakai bahasa Inggris sedikit nanti saya terjemahkan ya Bapak Ibu ya, itu terjemahnya kayak gini. The divine influence upon the heart and it will reflect it in their life. Jadi kasih karunia itu adalah sebuah pengaruh dari surga, the divine influence upon one heart. Pengaruh dari surga dalam hati seseorang, yang ketika surga itu mempengaruhi hati seseorang, hati orang itu berubah, lalu akan terrefleksi keluar. Makanya kalau ada tuh pengajaran di luar yang dibilang hyper grace, itu salah kaprah. Karena kalau orang bilang, orang kenal kasih karunia Tuhan dan terima kasih karunia Tuhan, itu wujudnya pasti akan berupa buah-buah yang bisa dilihat. Artinya orang tuh gak bisa bilang gini loh, ya udahlah aku terima kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan dosaku diampuni. Lalu selesai di situ. Lalu dia tetap tinggal dalam dosa. Dia tetap kasih alasan dengan kelemahan-kelemahannya. Dia tetap tinggal dengan semua tabiat buruknya. Dan dia bilang, ya aku kan kasih karunia Tuhan. Kan aku ini kan bukan karena kesempurnaan tapi kasih karunia Tuhan. Salah kaprah Bapak Ibu. Karena seorang yang menerima kasih karunia Tuhan, itu artinya orang tersebut menerima, mengalami pengaruh dari surga di dalam hati orang itu yang bekerja, kemudian itu muncul, terrefleksi dalam kehidupannya. Orang bisa lihat, kamu terima kasih karunia Tuhan bener ya. Dulu loh aku kenal kamu ini seorang pemabuk, seorang pemarah, seorang yang berdosa. Kamu kok sekarang bisa ya hidupmu itu berubah 180 derajat. Kamu kok bisa jadi saleh. Kamu kok bisa tinggalkan dosa-dosa itu. Kamu kok bisa ya dulu hidupmu rusak, hancur, gak karu-karuan. Sekarang kamu kok bisa melayani Tuhan dan hidupmu itu kok bisa merdeka dari dosa. Dulu kamu sukanya misuh, ngomong kotor. Sekarang kok kamu kok jadi orang yang baik. Perkataanmu kok benar gitu ya. Lalu kok kamu kok penuh kasih. Loh hidupmu kok berubah. Itu orang terima yang namanya kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Nah firman Tuhan katakan bahwa kita ini lemah. Bapak Ibu setuju? Mengakui kita ini lemah. Tanpa kasih karunia Allah kita gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Dan 2 Korintus pasal 12 ayat 19 berkata seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanmu lah kasih karunia Tuhan jadi sempurna. Artinya tadi pagi saya bilang, makanya ayo orang berdosa yang masih bergumul dengan banyak dosa, kita semua, dengan rupa-rupa kelemahan, tabiat buruk, sifat buruk, karakter buruk. Berapa banyak di sini orang udah sempurna? Ada? Nggak ada kan? Saya juga masih terus-menerus dilatih Tuhan dalam kekudusan. Amin.
Anda juga. Nah, makanya waktu kita ini bergumul dengan kelemahan tertentu, karakter mungkin, tabiat buruk mungkin, perbuatan dosa mungkin, jangan lari menjauh sama Tuhan. Justru lari mendekat ke Tuhan supaya kita terima yang namanya kasih karunia. Makanya orang berdosa ketika dengar firman Tuhan, itu berita baik bukan berita penghakiman. Lalu kemudian pendeta hamba Tuhan bilang, ayo kalau Anda hari ini bergumul dengan dosa, datang kepada Yesus gitu ya. Lalu dibuka altar call dan orang-orang diundang untuk maju, itu bukan mempermalukan. Tapi ditarik, Allah itu seperti Bapa yang bukan menghakimi tapi membuka tangan. Come to me, datang kepadaku, aku tahu kamu lemah. Kamu butuh kasih karuniaku, amin. Izinkan kasih karuniaku tuh masuk dalam hatimu. Supaya oleh kuasaku, kuasa surga, kasih karunia Allah bekerja dalam hatimu yang akan memampukanmu berubah dalam hidup ini. Amin. Makanya kalau orang berdosa dipanggil untuk maju itu bukan untuk ditonton. Ya, sama jemaat. Oh, itu si A maju. Lalu yang nggak maju lihat-lihat. Oh dia lo maju tadi, bukan gitu. Atau yang nggak maju merasa lebih baik, enggak. Bukan seperti itu. Anda harus ngerti kebenaran ini. Orang itu maju, dia nangis, dia bilang Tuhan aku butuh Engkau. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Apa Bapak Ibu? Ku terima anugerahmu yang bunyiku dan bebaskanku. Terus apa? Dia ubah hidupku. Apa? Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Bapak Ibu mau sepakat dengan saya? Di rumah Tuhan gak ada tipu-tipu. Amin. Kita mau jadi orang yang asli, yang jujur sama Tuhan. Oke? Kita mau datang di hadapannya itu karena kita sadar kita punya kelemahan. Kita gak ada yang sempurna. Kita mau dikoreksi. Kalau kita dengar firman, hati kita itu mau lembut. Kita gak mau merasa udah ngerti banyak. Tapi kita selalu mau bawa hati seorang murid yang mau dibersihkan oleh firman. Lalu kalau firman itu kena ke kita juga mau jujur ngaku. Kita mau buang semua gengsi. Amin. Kita mau datang mendekat ke Tuhan. Kalau Tuhan bilang datang kepadaku, kalau kau masih bergumul dengan dosa tertentu, kita datang. Amin. Mau? Karena hati yang demikian, itu adalah hati yang terbuka untuk kasih karunia Allah bekerja. Berapa banyak yang mau kasih karunia Allah bekerja di hidupmu? Mau? God's empowerment. Tuhan mau membangun hidup Anda dan saya. Tuhan gak pernah datang untuk menghakimi kita. Tuhan mau mengundang kita untuk mendekat, untuk terbuka, untuk jujur. Ya, karena Tuhan mau pulihkan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikatakan hari ini sekali lagi jangan muncul akar pahit Bapak Ibu. Kita harus jaga hati kita dari segala yang namanya kekecewaan, luka, amarah, kepedihan yang terus-menerus ya, trauma atau emosi-emosi lain. Karena Ibrani 12 ayat 15 sampai 17 tadi berkata bahwa semua itu kalau kita piara dalam hati kita, itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Dan itu bisa menggagalkan rencana Tuhan yang terbaik dan berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan. Hati-hati dengan yang namanya dosa kepahitan, kekecewaan, amarah, semua emosi negatif dalam hati itu. Hari ini Tuhan mau kita bersih-bersih hati. Itu jangan dipiara Bapak Ibu, sungguhan. Saya tahu itu gak mudah, saya juga punya struggle kok dengan hal-hal itu.
Tapi saya harus mau terbuka sama Tuhan. Harus mau izinkan Tuhan bersihkan hati saya. Kalau enggak tahun ini ataupun tahun-tahun ke depan kita enggak bisa terima semua rancangan yang terbaik. Nah Bapak yang Tuhan sediakan buat kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau jelaskan kepada Anda, beritahu Anda kebenarannya. Gak ada orang hidup di dunia ini yang gak pernah ngalami yang namanya luka atau kekecewaan. Kalau ada orang di sini bilang, gak ada Bu Lipi, saya gak ada luka sama sekali, gak pernah kecewa dalam hidup saya. Maaf Pak Bu, tapi jujur ya, saya rasa Anda gak benar ngomongnya. Saya kok gak yakin. Saya tahu pasti selama orang hidup di muka bumi ini pasti dalam hidup ini kita nggak bisa menghindari, kita pasti pernah mengalami yang namanya luka ataupun kekecewaan. Sekalipun kasusnya beda-beda ya, tingkat kecewanya pun bisa beda-beda. Tapi nonsens, nggak mungkin Anda nggak pernah mengalami yang namanya luka dan kecewa. Luka atau kecewa itu bisa berasal dari keluarga asal. Bisa Anda terima dari orang tua Anda. Bisa Anda terima dari keluarga asal Anda. Bisa Anda terima atau Anda alami karena terkait dengan perjalanan hidup yang Anda lalui. Ya, hidup ini kan gak selalu mulus ya Bapak Ibu ya. Ada kalanya kita itu ngalami disalahi orang, disakiti orang, dihianati orang, dikecewakan orang, bahkan dijahati orang. Ya kan? Bisa jadi orang terdekat kita, pasangan kita, suami kita, istri kita, ya, sibling kita, saudara kita, rekan bisnis, siapapun. Malah sekarang zamannya medsos, netizen aja bisa bikin hati kita ngamuk gitu ya, gara-gara komen-komen yang nggak jelas di medsos kita. Apapun bisa terjadi, bahkan yang namanya orang gereja, pendeta juga bisa loh melukai hati Anda. Saya ngomong ini fakta. Real ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi yang namanya orang hidup gak mungkin gak akan mengalami yang namanya luka, kecewa, disakiti dan disalahi. Jadi coba ngomong kanan kirinya, kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu itu ya. Jadi kalau kamu gak boleh hidup di Disneyland atau di alam dongeng. Kamu hidup kan, kalau kamu hidup siap-siap. Kamu pasti akan mengalami yang namanya luka, kecewa, atau sakit hati. Tapi ini poin penting yang saya mau sampaikan kepada Anda Bapak Ibu. Luka-luka, kecewa, sakit hati apapun itu pasti kita alami. Tapi Anda dan saya tidak boleh pelihara. Oke? Apapun ceritanya, apapun kasusnya, apapun levelnya. Berat ini Bu, yang ini berat. Bu Lipi belum tahu sih cerita saya. Kalau saya cerita sama Ibu, masa Ibu bisa bilang gak boleh simpan? Saya tetap akan bilang gak boleh simpan. Tidak peduli seberat apapun luka, derita, kekecewaan yang Anda alami, Anda gak boleh simpan. Itu firman Tuhan. Kenapa gak boleh simpan Bapak Ibu? Karena kalau Anda menyimpan yang namanya luka, kecewa, sakit hati dalam hati Anda, dalam hidup Anda simpan. Anda gak mau beresin itu, Anda gak mau selesai dengan itu akan menjadi penjara hidupmu. Bapak Ibu mau dipenjara? Pernah dipenjara? Jangan ya kalau bisa. Tapi saya mau katakan ini, luka hati, kekecewaan yang tidak Anda selesaikan, tidak Anda singkirkan dari hati Anda, itu akan menjadi penjara hidupmu dan akan menjadi kuburanmu. Setiap luka, kecewa jangan dipandang remeh, itu nggak kelihatan memang tersembunyi di hati ya. Tapi itu bisa menghancurkan hidup Anda dan saya. Bisa timbulkan sakit penyakit, bisa hancurkan banyak hal, bisa jadi penjara. Ada 3 kebenaran Bapak Ibu, 3 atau berapa? Ya 3 kebenaran yang saya mau sampaikan kepada Anda hari ini. Simple saja, sederhana saja. Yang pertama, Anda perlu tahu ini Bapak Ibu. Tidak ada kehidupan yang sempurna di muka bumi ini. Anda harus menerima kebenaran ini, fakta ini, dan berdamai dengan fakta ini.
There's no such thing as a perfect life in this world. Kalau di sini ada anak-anak muda yang idealis, saya ngomong kepada kalian, kepada Anda semua, gak ada namanya kehidupan sempurna. Gak ada namanya pribadi orang yang sempurna. Gak ada namanya keluarga yang sempurna. Gak ada yang namanya gereja yang sempurna. Pokoknya segala sesuatu yang sempurna itu gak ada di muka bumi ini. Ini fakta. Tapi banyak orang tidak menerima fakta ini. Masih hidup dalam alam halusinasi, dalam idealisme. Sehingga mereka karena tidak menerima fakta ini, mereka sangat mudah hancur, kecewa, luka dengan kehidupannya. Hidupku kok begini, gitu kan? Hidupku kok enggak seperti yang aku inginkan. Kehidupanku kok ada masalah. Katanya Yesus sayang, enggak ada hubungannya. Gitu loh. Atau mungkin Anda berpikir bahwa keluargaku kok seperti ini. Enggak ada keluarga sempurna Bapak Ibu. Termasuk keluarga yang Anda pandang paling ideal, paling luar biasa, paling menginspirasi itu pun gak sempurna. Keluarga Bu Debbie, Pak Yudi gak sempurna ya. Walaupun pernikahannya jadi inspirasi luar biasa, tapi gak sempurna kan. Demikian juga pernikahan saya dengan Yohanes. Mungkin jadi berkat, mungkin jadi inspirasi anak-anak muda. Tapi saya jujur apa adanya ngomong pernikahan kami gak sempurna. Keluarga kami gak sempurna. Pastor Philip, Bu Irene juga gak sempurna Bapak Ibu. Menginspirasi luar biasa, jadi berkat sangat. Tapi sempurna enggak, saya yakin tidak. Dan saya yakin beliau setuju dengan saya kalau saya ngomong ini. Amen. Gereja Mawar Sharon, apalagi gak sempurna Bapak Ibu. Oke? Terima dulu fakta ini. Boleh? Ini harus bukan cuma di otak loh ya. Masukkan dalam hati. Kenapa? We all are living in a broken world. Dunia ini udah hancur dalam dosa. Anda cari yang sempurna, gak ada di sini. Nah, Alkitab di tangan kita ini, buku pedoman kita ini memberikan contoh kalau Anda pelajari kisah-kisah kehidupan yang tertulis di Alkitab ini, semua tokoh-tokoh diceritakan di Alkitab ini semuanya gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Betul? Kecuali Tuhan Yesus. Tapi mereka ini gak ada yang sempurna. Kehidupan yang Yesus alami di muka bumi ini pun gak sempurna. Gak ideal maksudnya, gak ada punya semuanya indah kan, gak kan? Ngalami banyak tantangan kan? Kalau kita baca Alkitab kita tahu orang-orang yang disebut pilihan Tuhan juga ngalami yang namanya dilukai. Dikecewakan, diperlakukan tidak adil, difitnah, ditindas. Di situasi dalam keluarga mereka enggak ideal. Anda baca tuh. Di Alkitab Anda temukan kisah-kisah nyata. Ini bukan dongeng. Semua yang tertulis di sini once they have lived, mereka tuh udah pernah hidup. Dan kehidupan mereka Anda lihat ngalami berbagai-bagai penindasan, kekecewaan, aniaya, luka, bikin salah, jatuh dalam dosa. Semuanya enggak ada yang sempurna. Tapi Alkitab tunjukkan kehidupan enggak sempurna, orangnya enggak sempurna, situasinya enggak sempurna. Sama kayak kita ya. Tapi bersama dengan Tuhan, nah itu loh. Orang-orang ini yang punya kehidupan yang berat itu, yang gak ideal itu. Mereka berhasil tuh keluar dari yang namanya penjara luka. Penjara kekecewaan. Penjara emosi-emosi negatif. Malah mereka ini bebas dari penjara-penjara luka itu. Masuk dalam rencana Allah. Lalu mereka terima kasih karunia Tuhan dan terima segala berkat dan rancangan Tuhan yang indah. Sehingga hidup mereka tertulis di sini jadi inspirasi buat kita. Amin Bapak Ibu. Coba saya sebutkan satu persatu. Yusuf tokoh Natal kita kan. Yusuf lahir dari keluarga yang ideal kan Bapak Ibu.
Jangan lihat Yusuf sebagai tokoh. Bayangkan Yusuf hidup di antara kita. Ayahnya punya 4 istri. Rumah tangga yang kacau. Dia sendiri anak dari istri kedua. Istri favorit. Itu persaingan antar saudara gila. Keluarga mereka dipenuhi dengan intrik, persaingan, iri hati akibat situasi itu, poligami itu. Ya kan? Dan ia sendiri akhirnya jadi korban kan? Dari kejahatan kakak-kakaknya. Betul? Yusuf ngalami loh. Yusuf punya hak untuk kecewa enggak? Punya banget. Tapi dia enggak. Dia keluar dari penjara kekecewaan itu. Dia terima kasih karunia Tuhan. Dia masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Daud juga sama Bapak Ibu. Daud ini orang yang enggak diperhitungkan oleh papanya sendiri dan saudara-saudaranya sendiri. Ia dilupakan, ia diremehkan, ia diasingkan oleh keluarganya. Ia difitnah atau disalahin, dijahatin sama Saul, dikejar-kejar kayak buronan. Daud salah apa coba? Tapi Daud sampai jadi buronan negara. Bayangin loh. Untuk suatu kejahatan yang dia gak pernah lakukan hanya karena iri hati orang. Ini korban. Tapi Daud gak tinggal tuh. Daud punya alasan gak untuk luka dan kecewa? Daud bisa sakit hati sama Saul, pemimpin yang saat itu memimpin gak? Ada banyak alasan. Tapi Daud gak tinggal dalam penjara itu. Makanya dia terima kasih karunia Allah, dia masuk rencana Allah, dia terima semua yang terbaik. Amin. Ada banyak Bapak Ibu, Ayub, orang saleh, kurang apa lagi? Alkitab aja catat loh, gak ada orang hidup di muka bumi ini sesaleh Ayub. Dan dia benar-benar gak salah apa-apa. Tapi kemalangan demi kemalangan menimpa hidupnya. Anda kalau ngalamin kayak Ayub bilang apa? Tuhan jahat gitu ya. Lalu kepahitan, gak mau lagi ke gereja, gak Tuhan-Tuhanan, bakar Alkitab. Ayub enggak. Ayub gak mau dipenjara dalam kekecewaan. Ia kehilangan semua harta milik. Tuh orang Chinese bilang ya. Kehilangan anak-anaknya, istrinya, teman-temannya semua gak dukung dia. Padahal Alkitab sekali lagi bilang, hidupnya itu saleh dan setia. Dalam ibadah pada Tuhan, dia selalu memberi yang terbaik sama Tuhan. Bapak Ibu lihat, semua tokoh di Alkitab ini ngalami situasi keadaan yang gak mudah. Tapi mereka satu hal tidak pilih untuk tinggal dalam kekecewaan, sakit hati, dan kepahitan hidup. Mereka milih untuk keluar dari penjara luka hati. Mereka memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Sehingga rencana Allah bisa jadi. Mereka selesai dengan setiap isu di hati mereka. Gak ada yang mereka bawa terus-terusan. Semua selesai. Gak ada simpan sampai akhir. Gak ada Bapak Ibu. Jadi bisa ya? Bisa enggak? Halo? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak Anda bebas dari kekecewaan? Bisa enggak? Dengan kasih karunia Tuhan. Dan kalau Anda buat keputusan, bisa. Sisi lain, Alkitab ini buku yang jujur. Alkitab juga tunjukin orang yang gak bisa selesai dengan luka dan kekecewaan dan akhirnya mereka terkurung dalam penjara dan hidup mereka hancur. 2 tokoh saya mau angkat. Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu tahu nama ini Absalom. Absalom ini anak Daud. Daud tuh gak sempurna loh, walaupun Daud adalah seorang penyembah. Ya, a man after God's own heart, tapi Daud pun gak sempurna. Daud itu pernah lakukan dosa fatal banget. Berzina dengan istri orang, rancangkan pembunuhan. Lalu kemudian keluarganya hancur berantakan. Gara-gara dosa Daud itu. Anak Daud, salah satu anak Daud yang namanya Absalom. Itu adiknya, adik kandungnya diperkosa sama saudara tiri. Sama-sama anak Daud tapi lain mama. Jadi saudara tiri. Ini koko tiri perkosa adiknya Absalom. Namanya Tamar. Absalom ini, Anda bayangin ya. Dia koko yang cinta adik. Marah gak karu-karuan. Saya mau Anda lihat betapa Absalom ini pahit. Dan dia punya dasar. Dia awalnya gak cari gara-gara loh. Adiknya sendiri diperkosa sama koko tiri, terus bapaknya diem aja. Daud itu diem.
Daud tidak menghukum, Daud tidak lakukan apa-apa. Absalom kepahitan, berontak dia. Dia kecewa sama papanya yang diagung-agungkan seluruh Israel, dikatakan a man after God's own heart. Katanya penyembah Tuhan. Katanya orang pilihan Tuhan. Katanya cinta Tuhan. Dan Absalom pasti tahu dong, papanya Daud ini berzina dengan Batsheba, bunuh Uria, sekarang adiknya rumah. Wah, anak pendeta ngomong, gak ada yang tahu papa aku kalau di rumah kayak apa. Di mimbar aja dia kayak jago khotbah aslinya. Absalom marah, kepahitan. Dia punya alasan gak Bapak Ibu? Ya kalau kita dengar ceritanya sih ya, sakno ya, korban ini sakno ya. Salah sih memang bapaknya, tapi apapun itu tidak membenarkan kita untuk tetap tinggal dalam kekecewaan. Itu keputusan dan pilihan kita Bapak Ibu. Anda tahu apa yang terjadi akhirnya? Absalom dikuasai oleh kebencian, kemarahan, berontak sama Daud. Akhirnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab tahu, Absalom menjauh dari kasih karunia Allah. Dia mati dalam peperangan. Dan dia mati dalam hubungan yang penuh dengan luka dan kepahitan kepada keluarganya. Absalom harusnya mungkin punya potensi jadi raja loh. Atau terus menjadi salah seorang anak raja yang luar biasa. Dia mati sebagai seorang pemberontak. Dan sampai akhir hidupnya hubungannya tidak pulih. Bayangkan hidup cuma sebentar, diisi dan diakhiri, dipenuhi dalam penjara. Kekecewaan, kepahitan, amarah. Hal ini bisa terjadi atas Anda dan saya. Please don't. Makanya hari ini firman Tuhan dibagikan untuk Anda. Jangan Bapak Ibu. Amin. Siapa lagi contohnya? Ahitofel. Saya cerita ya, Anda dengerin orang dongeng ya. Ahitofel. Siapa Ahitofel? Masih terkait dengan Daud. Ahitofel ini kakeknya Batsheba. Jadi dia adalah seorang penasehat raja. Waktu itu Alkitab katakan, bahkan Alkitab itu tulis buku ini gak pernah melebih-lebihkan apa yang Alkitab tulis itu benar adanya. Dikatakan nasihat Ahitofel itu kayak nasihat, kayak perkataan Allah. Jadi ini orang punya karunia Roh Kudus yang luar biasa. Dia ini seperti seorang dengan karunia hikmat perkataan. Kalau Anda punya masalah, datang ke Ahitofel, itu seperti nasihat yang dia katakan itu seperti dinilai orang seperti dari Tuhan. Jadi orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah orang penting di zaman itu yang ditinggikan oleh Tuhan. Tapi dia kan kakeknya Batsheba ya, dia ngerti triknya Daud, dia luka kepahitan. Bayangkan ya waktu Daud jatuh dalam dosa. Itu semua orang di dekatnya Daud itu pasti digoda, diuji banget hatinya. Aku so respect enggak ambil orang ini. Ngerti ya Bapak yuk? Kalau kita zaman ini wes keluar kabeh dari gereja, udah bikin itu akun gereja palsu, akun apalah yang pokoknya kita itu jatuhkan tambah hujat rame-rame hamba Tuhan. Ya kan, kita komen gak karu-karuan di situ. Kan paling suka kan orang tuh, kalau begitu ada orang ini kita nyinyirin sekalian. Kita sarkasin sekalian, kita lemparin batu. Ya, kita lupa Yesus pernah ngomong, barang siapa gak pernah berbuat dosa boleh lempar batu pertama kali. Tapi hari ini kita lupa, kalau ada orang ketahuan buat salah kita rame-rame hajar gitu ya. Mari kita semua bertobat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Ahitofel ngalami, Ahitofel tahu dan dia luka sekali, dia sakit hati. Ahitofel punya hak enggak? Saya pikir ya enggak mudah loh Bapak Ibu, bayangkan di sini ada beberapa yang senior ya. Mungkin Anda sudah kakek, udah nenek gitu ya. Bayangkan cucu Anda rumah tangganya dirusak. Sama satu orang yang Anda kenal baik, kongsian Anda katakanlah kayak gitu. Anda ya apa? Dan itu mantunya dibunuh. Mentang-mentang dia punya duit. Berat itu. Gak mudah itu. Tapi sekali lagi Ahitofel seorang yang sangat bijaksana. Gak mau ambil keputusan. Untuk keluar dari penjara luka hati. Dia lupa kisah Yusuf.
Dia lupa kisah Ayub. Dia lupa kisah siapa lagi? Yefta di Alkitab. Dia lupa tokoh-tokoh pendahulunya dia. Yang juga disalahin orang, diperlakukan gak adil, difitnah, diperlakukan dengan kejam. Dia lupa bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dia memilih untuk memelihara yang namanya akar pahit. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ahitofel kemudian ikut memberontak bersama-sama dengan Absalom. Dia dukung Absalom, memberontak sama Daud. Lalu ujungnya Bapak Ibu tahu karena nasihatnya satu kali gak diikutin, dia gantung diri. Kakek-kakek saya bayangkan dalam khotbah tadi pagi udah pertandingan iman, dia agak geser itu karena piaras luka hati. Udah sebentar lagi hidupnya selesai mau garis finish, dia gak sampai finish. Dia hancur. Dia lompat ke jurang. Hidupnya sia-sia. Padahal dia terima karunia Roh Kudus yang luar biasa. Hidupnya sia-sia gara-gara dia memilih untuk tinggal dengan kepahitan. Dia gak mau lari kepada kasih karunia Allah. Dia jauhkan diri dari Tuhan. Simpan akar pahit. Dia gantung diri. Saya yakin Ahitofel ada di neraka hari ini. Saya gak mau mendahului Tuhan. Tapi dari prinsip firman Tuhan, saya merasa jadi pembelajaran buat kita. Ahitofel gak ada bersama dengan Abraham di surga. Gak ada bersama dengan Daud. Karena Ahitofel memutuskan untuk menjadi hakim. Atas dunianya dan atas hidupnya sendiri. Bapak Ibu jangan. Ya. Sekali lagi semua kita punya luka kecewa. Tapi hari ini kita diajak Tuhan untuk mengambil keputusan. Jangan biarkan luka kecewa yang kau alami dalam hidup ini jadi penjara dalam hidupmu. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu udah dipilih Tuhan. Coba ya, depan belakang lagi, kamu udah dipilih Tuhan. Bapak Ibu tahu, waktu Tuhan pilih hidupmu, Tuhan panggil satu persatu namamu dan nama saya. Tuhan itu datang panggil nama kita dan Tuhan bawa pengampunan. Ya, Debbie Kartini, permisi ya, nggak pakai Bu dan ini. Seolah-olah Tuhan bilang, Debbie Kartini, waktu Tuhan panggil nama Bu Debbie, langsung Tuhan kasih pengampunan. Rebecca Lipi, dipanggil, ya Tuhan, nih aku ampuni kamu. Lady Siswono, dipanggil namanya, kasih pengampunan. Waktu Tuhan panggil kita satu persatu, Tuhan itu datang membawa pengampunan. Pengampunan bagi semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Amin. Pengampunan adalah wujud dari kasih-Nya yang menyelamatkan hidup kita. Dari pengampunan yang kita terima, inilah yang jadi modal bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Karena kita nggak pernah bisa berikan kepada orang lain apa yang nggak kita punya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada Anda. Berapa banyak dari Anda yang sudah tahu bahwa hidupmu diampuni oleh Tuhan? Lambaikan tanganmu. Coba lambaikan tinggi-tinggi. Sambil toleh kanan kiri, kalau ada yang belum angkat tangan, nanti bisa di altar call habis ini. Ya, bisa langsung dideketi. Bu, boleh tahu nomor handphonenya? Jemaat baru ya? Belum ikut CG? Kita lagi ada CG Fund. Sekilas iklan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau semua di sini Anda sudah tahu bahwa Anda itu adalah orang yang sudah diampuni. Artinya Anda menerima pengampunan, maka Anda sudah punya modal untuk bisa mengampuni. Yang percaya katakan amin. Karena kita nggak pernah bisa berikan sesuatu yang nggak kita terima lebih dahulu. Semua udah terima pengampunan? Halo? Berarti Anda punya pengampunan di hidup Anda kan? Berarti Anda bisa berikan kan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Jadi jangan lagi ngomong aku nggak bisa ngampuni. Amin? Halo amin? Karena Anda dan saya sudah diampuni. Jangan lagi bilang aku gak bisa mengasihi. Karena Anda dan saya sudah terima kasih Tuhan. Kita sudah bisa menerima. Kita sudah menerima. Jadi bisa memberi. C. Debbie boleh minta tolong C. Boleh bangkit berdiri sebentar C. Boleh minta minum C. 2 C.
Cici minta sama saya minum. Bilang Cici. Cici minta apa, Cici? Minum. Oh, Cici udah kasih saya 2. Ya udah tak kasih 1 ya, Cici ya. Saya bisa kasih kepada Ibu Debbie, thank you Bu Debbie. Saya bisa kasih kepada Bu Debbie minum. Karena saya dikasih. Saya terima minum, saya terima air minum di tangan saya. Saya bisa kasih. Anda udah menerima kasih Tuhan. Anda udah menerima pengampunan Tuhan. Jadi Anda juga bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Masalahnya cuma satu. Apa? Mau atau enggak? Mau kasih atau enggak? Kan cuma itu. Di tangan saya ada. Masalahnya cuma saya mau kasih atau enggak. Di hidup Anda sudah ada. Masalahnya Anda mau kasih atau tidak. Halo amin. Halo amin. Berat tapi boleh Pe. Berat loh ngasih ke orang yang jahat sama saya. Ibu gak tahu sih orang itu jahat banget sama saya. Buka bersama saya Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Sederhana yang saya sampaikan, tapi saya berharap merema masuk dalam hati Anda. Ya. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 baca bersama-sama dengan suara yang terbaik semua jemaat Tuhan 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih menghujat Tuhan, waktu kita masih membenci Tuhan, Kristus udah lebih dahulu mengasihi kita. Anda dan saya udah diampuni dosanya, dikasih oleh Tuhan. Amin. Hari ini Bu Lipi susah mengampuni orang yang masih benci sama saya, masih fitnah saya loh, masih kemplang duit saya loh. Masih berzina sama istri saya loh, sama suami saya loh. Ampuni Bu. Lah dia masih berzina loh Bu. Masih terus pukulin saya loh Bu. That's what we do to Jesus. Yesus memberikan sebuah contoh. Kalau untuk orang baik, gak heran deh orang tuh mau mati. Ya, tapi Kristus sudah mati buat kita. Waktu kita ini masih penuh dengan dosa. Saya tahu gak mudah. Tapi Yesus sudah memberikan contoh teladan. Dan kita sudah menerima kasih karunia yang kita gak layak terima. Bayangkan Bapak Ibu, sampai hari ini pun siapa di sini berani bilang aku udah sempurna? Masih bikin salah tuh? Masih punya kelemahan kan? Masih punya kebiasaan buruk kan? Itu aja loh sampai hari ini Tuhan tetap cinta. Tuhan tetap sayang. Waktu Anda berdoa Tuhan tetap dengar. Anda tetap diluputkan dari rupa-rupa musibah. Betul? Tuhan masih tolong. Tuhan masih bikin mujizat. Tuhan masih pelihara hidup Anda dan saya. Kita ini sekumpulan orang berdosa gak sempurna yang terus hidupnya itu tuh dipelihara sama Tuhan. Dipelihara Bapak Ibu, Anda tahu maksudnya dipelihara? Diperhatikan, dirawat, disediakan berkat, diberikan penyediaan demi penyediaan, dilimpahi dengan kasih. Itu kondisi kita. Itu kondisi kita. Kita sudah menerima. Masa kita gak mau memberi? Kita menerima dengan limpah. Kita gak mau belajar untuk punya karakter, sifat dan ikuti teladan Yesus. Lihat satu ayat lagi bersama dengan saya. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Kolose pasal yang 1. Duh mata saya susah tambah, udah tua ya.
Bisa lihat. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, yang ketiga, Tuhan mau kita memberikan kepada orang lain apa yang telah kita terima dengan cuma-cuma. Bapak Ibu bisa buka ayat Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti kisah ini dibaca sendiri di rumah, tapi saya jelaskan di sini perumpamaan tentang pengampunan. Satu kali murid Yesus bertanya, berapa kali Tuhan aku mesti ngampuni? Dan Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan harus menjadi gaya hidup kita. Kita harus senantiasa jaga hati kita dari yang namanya luka, kekecewaan, kepahitan, amarah, akar pahit. Pengampunan harus terus menerus setiap saat, setiap waktu. Itu harus jadi karakter kita. Harus jadi kehidupan kita. Mau mengampuni, mudah mengampuni, rela mengampuni. Gak simpan salah orang. Gak ingat-ingat, gak dendam, gak pahit. Harus mau bersih-bersih hati selalu. Harus murah dalam menyalurkan yang namanya pengampunan. Lalu Yesus kasih contoh ilustrasi. Tahu kenapa? Karena kamu berhutang sangat besar. Dan Bapamu di surga tak pernah henti-hentinya mengampunimu selama kamu hidup. Itu kontrak Tuhan dengan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, setiap kali kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala perbuatan kita yang jahat. Itu kontrak Tuhan dengan kita. Selama kita hidup, setiap kali kita datang mendekat kepadanya dengan hati yang tulus, Tuhan selalu berikan pengampunan. Pengampunan, rekening pengampunan surga bagi kita. Itu gak ada limitnya selama kita hidup di muka bumi yang gak sempurna ini. Tuhan janji setiap kali kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Mendekat, lari mendekat tadi ya, bukan lari menjauh ketika kita berdosa. Minta ampun, itu rekening surga langsung ngucur. Kasih ampun, kasih ampun. Diampuni, dibersihkan lagi, diampuni dengan limpah. Kita punya sebuah perbendaharaan surga yang tak terbatas untuk pengampunan dosa kita. Nah Tuhan bilang, kamu orang yang mau minta berapa kali pun pengampunan, datang berkali-kali pun di hadapanku minta pengampunan, aku selalu beri. Hutangmu selalu tak hapus, semua langsung tak bersihkan, tak ampuni, tak terima. Lah kamu kok gak mau, kamu kok tahan rekeningmu untuk orang lain. Itu Anda baca sendiri nanti kisahnya. Kita ini udah diampuni. Jangan tahan pengampunan dari orang lain. Halo amin. Sesulit apapun Bapak Ibu. Jangan turuti perasaan Anda dalam hal ini. Tapi taatlah pada firman Tuhan. Sebab orang benar hidup oleh iman. Oleh percaya. Oleh ketaatan, bukan oleh perasaan. Halo. Amin. Anda jangan jadikan perasaan sebagai Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Perintahnya adalah untuk kita itu mengampuni. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 kunci penting yang saya mau ajukan untuk menantang Anda. Berapa banyak yang mau hidup bebas dari penjara kekecewaan di tempat ini. Berapa banyak orang yang hidup di tempat ini mengalami luka. Nah, kalau gak angkat tangan tuh bohong itu. Berapa banyak orang hidup di tempat ini yang mengalami luka. Kita semua, saya juga angkat tangan ini loh. Saya ini juga ngalami lah yang namanya disakiti, disalahi, dilukai, dikecewain orang, ya kan. Tapi berapa banyak kita yang gak mau tinggal dalam penjara luka dan kekecewaan. Saya mau lihat tangan yang terangkat. Coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sungguh semua di sini gak mau tinggal dalam penjara luka dan kecewa?
Kalau iya, saya ajukan 2 tantangan. Anda harus, kalau bilang ya harus konsekuen dong ya. Berarti kalau gitu, yang pertama saya ajukan pertanyaan ini. Anda sungguh-sungguh mau sembuh dari luka, kecewa? Bapak Ibu ingat kisah ketika ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda? Waktu Yesus lihat orang itu, dia cuma ajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya kayak gini, maukah engkau sembuh? Ya. Pertanyaan Yesus sama orang yang lumpuh 38 tahun itu pertanyaan itu kayak gini, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya, mau enggak kamu sembuh? Saya tahu di sini ada orang-orang yang luka hati banget, kecewa, pahit. Hari ini saya mau tanya kepada Anda Bapak Ibu, kalau Anda berkata Anda enggak mau tinggal dalam penjara. Saya mau tanya kepada Anda, sungguh-sungguh kamu mau sembuh dari luka hatimu? Motivasi yang kuat untuk sembuh dan keluar dari penjara sakit hati itu penting. Banyak orang, dengar baik-baik, banyak orang hanya suka membicarakan tentang lukanya. Hanya suka membicarakan tentang kisahnya. Hanya suka untuk membesar-besarkan cerita tentang luka dan penjara hati mereka. Tapi enggak banyak yang sungguh-sungguh mau keluar dan mau sembuh. Saya pendeta Bapak Ibu. Banyak yang konseling, Bu Debi juga pasti. Kita melayani jemaat, banyak sekali ya jemaat yang Tuhan percayakan yang datang kepada kita. Orang yang ngomong konseling, luka, kecewa, minta didoakan. Gak semua betul-betul mau punya motivasi mau sembuh loh Bapak Ibu. Mau bebas loh dari luka. Kebanyakan hanya kepingin didengarkan. Hanya kepingin cerita. Hanya kepingin mengungkapkan dosa, kejahatan dan penderitaan hidupnya. Banyak orang cuma maunya ngomong. Koar-koar. Tapi enggak betul-betul mau sembuh. Waktu Yesus lihat orang sakit lumpuh 38. Yesus enggak banyak ngomong. Kamu mau sembuh? Dia ngomong, enggak ada orang angkat aku. Jawabannya bukan pertanyaannya apa? Kamu mau sembuh enggak? Orang lumpuh tuh ngomong, ya apa Tuhan? Gak ada orang angkat aku, gak ada orang peduli aku. Waktu kolam digoncang sama malaikat, orang lain udah dahului aku, jadi aku di sini terus. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Pertanyaan Yesus apa? Maukah engkau sembuh? Hari ini Tuhan bertanya kepada Anda. Anda mau sungguh-sungguh sembuh dari akar pahit, dari kecewa? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertanyaan yang kedua adalah, Anda mau selesai dengan luka itu? Gak usah dibahas lagi ceritanya. Anda mau selesai enggak? Saya sudah ngomong tadi, kehidupan gak ada yang sempurna. Orang gak ada yang sempurna. Ya, hidup ini pasti ngalami luka. Pertanyaannya, Anda mau selesai enggak dengan isu itu? Anda mau selesai enggak dengan kemarahan itu? Dengan kebencian itu? Anda mau berdamai enggak dengan semua yang sudah terjadi? Mau sembuh? Mau selesai? Hari ini Tuhan bertanya kepada Anda, Tuhan selidiki hati setiap Anda, hidup setiap Anda. Tuhan tahu beberapa orang masih tinggal dalam penjara hati. Hari ini Anda belum kerasa, tapi ada akar pahit yang punya potensi untuk bertumbuh lebih dalam dan menjauhkan Anda dan saya dari kasih karunia Tuhan. Pertanyaan Tuhan kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau selesai? Maukah engkau berdamai? Maukah engkau keluar dari penjara itu? Mari kita bangkit berdiri.